Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Purnawirawati, NIM 19101015. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP 1 Universitas Pendidikan Mandalika di SMA Negeri 1 Sanggar. Adapun visi dan misi di SMA Negeri 1 Sanggar, yang pertama ada visi, unggul dalam kegiatan keagamaan, unggul dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan, unggul dalam menegakkan kedisiplinan, unggul dalam perolehan rata-rata nilai ujian nasional, unggul dalam seleksi masuk PTN, unggul dalam lomba akademik, unggul dalam lomba karya ilmiah remaja, unggul dalam prestasi olahraga dan seni, unggul dalam pelayanan kemasyarakatan, yang terakhir unggul dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sedangkan untuk misi di SMA Negeri 1 Sanggar, yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan mitra dan ekstrakurikuler. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Sedangkan poin ketiga, menegakkan kedisiplinan bagi seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kualitas profesionalisme. Yang keempat, mengoptimalkan pembinaan peserta didik di SMA Negeri 1 Sanggar dalam mengikuti lomba akademik maupun lomba non-akademik. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis di dalam maupun di luar lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Sanggar. Untuk kultur sekolah di SMA Negeri 1 Sanggar ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakasek kurikulum, wakasek bidang kesiswaan, guru mata pelajaran, guru pembimbing dan konseling, pengolah laboratorium, pengolah perpustakaan, dan kepala tata usaha. Dan untuk kultur sekolah di SMA Negeri 1 Sanggar, mereka menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Guru wajib menyambut siswa di depan pintu gerbang, membudayakan kebiasaan 3S dalam setiap kegiatan di sekolah, membudayakan 3S pada saat bertemu dan bertatap muka baik di luar maupun dalam ruangan. Dan yang terakhir, setiap masuk ruangan, warga sekolah baik itu guru, kepala sekolah menerapkan 3S baik pada siswa maupun pada rekan-rekan guru dan jajarannya. Oke, untuk pemanfaatan teknologi dan pembelajaran administrasi dan komunikasi di SMA Negeri 1 Sanggar, yang pertama, pemanfaatan lab komputer untuk beberapa mata pelajaran seperti informatika dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan tablet untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk kelas 10. Yang ketiga, sekolah menyediakan wifi untuk digunakan oleh para guru di SMA Negeri 1 Sanggar. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, guru menggunakan wifi untuk mengunggah buku paket dan bahan mata pelajaran serta membuat video pembelajaran untuk siswa. Dan poin keempat, membentuk WA group untuk para siswa di SMA Negeri 1 Sanggar dan untuk wali kelas. Yang kelima, membuat website sekolah dan email sekolah. Oke, untuk permasalahan non-akademik yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Sanggar, poin pertama, masuk tidak tepat waktu dan tidak sesuai jadwal pelajaran. Dan yang kedua, keluar masuk jam pelajaran ketika mata pelajaran berlangsung, tidak masuk kelas dan sengaja bolos. Alasan yang sering saya dapat ketika observasi di SMA Negeri 1 Sanggar, alasan kenapa siswa tidak masuk karena membantu orang tua, sakit, dan lain-lain. Tidak memiliki persiapan ketika ulangan berlangsung karena sering begadang atau lebih mengutamakan main game ketimbang belajar. Dan selanjutnya, siswa sering tidak semangat dalam berbagai alasan, mungkin tidak senang dengan mata pelajaran yang disampaikan atau merasa kecewa, sakit hati karena permasalahan lain seperti masalah asmara dan lainnya. Yang terakhir, hal yang sering dilakukan oleh siswa yang menjadi permasalahan dari dulu sampai sekarang, berdasarkan apa yang saya observasi dan yang saya amati, kebanyakan siswa tidak sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Untuk prestasi akademik yang diraih oleh siswa SMA Negeri 1 Sanggar, terutama di bidang akademik, OCN Astronomi tingkat kabupaten melalui kegiatan bimbingan belajar pada siswa oleh guru pembina pelajaran. Kegiatan ini dilakukan 2 kali seminggu pada sore hari berupa pendalaman materi, latihan soal-soal, dan penugasan untuk melatih kemampuan siswa dalam menjawab soal. Sedangkan di bidang non-akademik, lomba renang tingkat provinsi, volleyball, lomba festival seni siswa nasional,
Strategi yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai prestasi tersebut adalah melakukan bimbingan dan praktek setiap 2 kali seminggu pada sore hari berupa pendalaman materi dan penugasan dasar agar melatih kemampuan siswa dalam memahami apa yang akan dilombakan. Oke, untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sanggar, untuk pramuka dipandu oleh Ibu Julhana Ningsi SPD, untuk OSIS dipandu oleh Dr. Andus Muhtar SPD, dan untuk UKS dipandu oleh Ibu Indrawati SPD, untuk kelompok Olimpiade dipandu oleh Ibu Lilis Suryani SPD, sedangkan untuk kelompok debat bahasa Inggris dipandu oleh Ibu Nurjanah SPD, kelompok ilmiah remaja dipandu oleh Ibu Asriati SPD, kelompok kesenian dipandu oleh Pak Irfan Rifait SPD, dan untuk bola voli di SMA Negeri 1 Sanggar dipandu oleh Pak Muhammad Kadafi SPD, dan untuk sepak bola dipandu oleh Pak Hadimansa SPD, dan untuk bela diri silat dipandu oleh Pak Sudirman SPD, dan untuk PBB dipandu oleh Pak Arahman SPD. Dan selanjutnya kegiatan cerdas cermat 4 pilar dipandu oleh Pak Asrudin SPD. Dan untuk jenis kegiatan seremonial formal di sekolah SMA Negeri 1 Sanggar, yang pertama kegiatan hari ulang tahun sekolah, kegiatan wisuda yang dilakukan oleh kelas 12, peringatan hari-hari besar keagamaan di SMA Negeri 1 Sanggar, peringatan hari nasional seperti puisi dan kesenian, permainan rakyat, busana daerah, dan lainnya. Biasanya ini dilakukan jika ada peringatan hari nasional. Adapun yang akan diadakan seperti lomba puisi, tari, drama, busana daerah, dan lainnya. Biasanya para siswa memakai baju daerah khas Bima untuk yang dari Bima, dan yang dari Hindu memakai adat Hindu. Tergantung disesuaikan dengan adat masing-masing setiap siswa yang ada di SMA Negeri 1 Sanggar. Untuk peraturan yang mendasar dan tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Sanggar, yang pertama kehadiran siswa, pakaian seragam sekolah, etika, estetika, dan sopan santun. Sopan santun ini sangat dijunjung tinggi untuk menjaga nama baik sekolah SMA Negeri 1 Sanggar. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler administrasi sekolah ini menyangkut komite dan SPP sekolah. Biasanya yang menanggulangi tentang komite atau SPP sekolah ini berhubungan dengan administrasi sekolah. Untuk contoh kasus pelanggaran tata tertib peserta didik dan tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik di SMA Negeri 1 Sanggar, yang pertama peringatan secara lisan dan penindakan langsung. Yang kedua, peringatan secara tertulis untuk siswa, skorsing tidak boleh mengikuti mata pelajaran, dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada wali, dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Setiap guru atau pegawai berhak melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tata tertib peserta didik di SMA Negeri 1 Sanggar. Poin terakhir, setiap guru atau pegawai yang telah melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap siswa untuk segera melaporkan kepada wali kelas, guru BK atau guru BP berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Sanggar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan bimbingan bersama. Oke, untuk jenis kegiatan praktek dan pembiasaan positif yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Sanggar, yang pertama ada penghijauan, menanam kembali tanaman di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan sholat zuhur bersama sebelum pulang sekolah. Ini sudah dijadwalkan oleh wali kelas berdasarkan jadwal-jadwal setiap siswa atau setiap kelas yang sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah. Dan yang selanjutnya kegiatan terprogram, kegiatan keteladanan, membiasakan berpakaian rapi ini tidak hanya berlaku untuk siswa tetapi untuk semua pihak sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Sanggar. Dan untuk yang terakhir, membiasakan datang tepat waktu. Ini juga tidak berlaku untuk siswa saja tetapi untuk guru mata pelajaran juga. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.